Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati indahnya persekutuan dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Manase Derandan STH. Sukacita Paskah takkan pernah sirna, karena kebangkitan Kristus memberi semangat yang menembus batas ruang, waktu dan hati kita. Saudara dan saya menikmati hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, sehingga hati yang berkobar-kobar seperti tema kita hari ini akan terus menggelora. Mari dengan penuh semangat Paskah kita berdiri dan mengangkat pujian, bersorak-sorak bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah.
sorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmur yang megah. Akuilah betapa dahsyat karyamu dalam dunia. Musuhmu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Hai bangsa-bangsa, puji Dia, suaramu berdengarkanlah. Dia pembela hidup kita, kita tak jatuh dan rebah, bagaikan perak dimurnikan. Kau uji hamba-hambamu dari sengsara dan tindihan. Umatmu bebas dan teguh. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari semua para Kristen. Kasih Tuhan besertamu. Besertamu juga. Saatnya bagi kita untuk kemudian menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan mari bersaat teduh sejenak dalam pengakuan dosa pribadi. Saudaraku, Allah perkenankan kita datang di hadirat-Nya itu berarti ada kesempatan bagi kita untuk mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah, kami sungguh berdosa, menyakiti hati sesama terlebih kepadamu. Meski tak layak di
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Injil Lukas pasal 24 ayat 32b. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur di bawah tuntunan Mazmur 116 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat dan dilanjutkan di ayatnya yang ke-12 sampai 19. Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan di ayatnya yang ke-12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan aku menyertakan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Iya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Denopa naperangi puang. Denopa na perangi puang, pangandomilan antu kapusaka, tanglanai komi angin bara, naongan ni kapen
Tuhan, siana sande komilan mai Sion, na ingaran tu mintu pe malami. Saatnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Bacaan yang kedua Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dan ayat 36 sampai ayatnya yang ke-41. Dan kemudian bacaan yang ketiga yang sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kemuliaan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami dalam pekan yang lalu. Dan Tuhan kembali menganugerahkan hari Minggu ini, di mana kami sebagai umat-Mu mempersatukan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menyembah Engkau di gedung gereja ini. Dan dalam perhimpunan ini Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami, berfirmanlah atas kami, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ampunilah segala dosa kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman yang pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pembacaan firman yang kedua terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14a, dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Firman Tuhan,
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin firman Tuhan. Jemaat berdiri. Kita akan melanjutkan pembacaan kita pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami
telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya kalau ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita tetap pelihara dalam sepanjang sejarah hidup kita. Kurre sumanga wang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi dan shalom. Tentu kita semua menyatakan puji syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang Ia tetap nyatakan bagi kita dalam pekan yang lalu dan kemudian telah mengantar kita bersama untuk kemudian kita bersama-sama menyembah-Nya pada hari Minggu ini bersama-sama dengan segenap orang percaya. Dan pertanyaan untuk kita semua ialah, apakah hati kita masih berkobar-kobar di hadapan Tuhan? Ya, saya kira kita akan mengatakan masih. Ya, sampai detik ini hal itu pun tetap kita wujud nyatakan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ialah,
Ya, dalam situasi apa ya hati kita sering berkobar-kobar? Ya, apakah dalam keadaan duka cita atau dalam keadaan sukacita atau kedua-duanya? Ya, dan saya yakin dan percaya ya kita semua akan mengatakan bahwa ketika dalam keadaan sukacita, hati kita akan berkobar-kobar. Apalagi kalau semua bentuk kebutuhan kita terpenuhi. Baik bapak dan ibu, ayah dan ibu, anak-anak, cucu, semua akan bersukacita. Hatinya akan berkobar-kobar. Ya, dengan mengatakan puji syukur kepada Tuhan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya terpenuhi. Ya, tetapi manakala Bapak Ibu saudara-saudara kebutuhannya tidak terpenuhi, maka semua semangat itu menjadi pupus, menjadi luntur, ya bahkan bisa menjadi hilang. Ya, sekali lagi karena harapan dan kenyataan yang dialami tidak berimbang atau tidak sesuai. Ya, padahal ya setiap orang percaya itu selalu diajarkan. Ya, jadi kita selalu diajarkan. Jangan lalu kemudian kita hidup seperti orang yang tidak menaruh harap kepada Tuhan. Melainkan kita harus hidup sebagai orang Kristen sebagaimana adanya sebagai orang Kristen yang telah dipanggil untuk kemudian optimis dalam segenap hidup kita. Lagan araka turokwan baroko, tanggan araka rokwan baroko. Ya, harus kita tetap bersuka cita dan hati kita harus terus berkobar-kobar. Ya, sebab kalau tidak demikian Bapak Ibu saudara-saudara, ya keadaan itu akan membuat kita lalu kemudian kecewa dan putus asa dan putus harapan. Ya, tak jarang Bapak Ibu saudara-saudara karena kebutuhannya tidak terpenuhi, ya lalu kemudian ya meninggalkan persekutuan. Kita tidak tahu di mana rimbanya, di mana ia pergi. Ya, nanti setelah ada masalah, ya masih bagus kalau masih ada masalah. Tetapi kalau ia pulang dengan tanpa nafas, ya, bagaimana itu? Nah, keadaan seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya sesungguhnya dihadapi oleh dua orang murid Yesus. Dua orang murid Yesus yang dimaksudkan di sini bukan 11 rasul yang masih ada. Yang satu Yudas kan sudah tewas. Ya. Ya, membunuh dirinya sendiri. Ya, yang sebenarnya bukan haknya. Jadi ia adalah murid. Sekali lagi bukan dari ke-12 rasul. Yang tinggal 11 rasul itu. Mengapa mereka pergi ke Emmaus meninggalkan Yerusalem? Ya, padahal Yerusalem itu Bapak Ibu saudara-saudara menjadi titik nol. Atau kalau boleh dikatakan itu adalah kilometer nol bagi mereka untuk mau memulai perjalanan pekabaran Injil yang terbentang di hadapan mereka. Ya, tetapi kedua murid ini lalu kemudian, kalau boleh saya katakan pulang kampung
Ya. Dan mengapa mereka pulang kampung? Tentu ada yang melatar belakangi. Yang dilatar belakangi oleh peristiwa yang baru berapa hari. Selisih dari perjalanan mereka. Peristiwa yang sangat-sangat mereka tidak bisa terima. Ya, karena apa? Karena ya apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan. Yesus yang akan memberikan solusi menyangkut yang mereka alami tidak menjadi sebuah kenyataan. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang membuat kedua orang ini kecewa. Lalu kemudian mereka berputus asa. Nah, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara, yang hendak saya mau katakan, jangan pelihara rasa kecewa itu dalam hidup kita. Ya, sebab kalau kita memelihara, melestarikan kecewa itu, ya akan menggerogoti ya sikap hidup kita yang lain. Ya, lalu kemudian menimbulkan dosa. Nah, kalau sudah menimbulkan dosa seperti itu, lalu kemudian kita mau lari dari kenyataan. Bahwa dengan lari dari kenyataan masalah akan selesai. Oh, justru tidak. Masalah akan muncul terus. Masalah akan muncul terus. Yang ada dalam kekalutan hidup seperti itu, untung saja bahwa Tuhan Yesus tetap menatap dan memperhatikan kedua murid ini. Yesus memperhatikan pergerakan mereka. Ya, bahwa dalam kegalauan hidup Yesus menjumpai mereka. Ya, mengapa? Yesus tidak mau membiarkan mereka tersesat. Karena mereka sudah meninggalkan persekutuan. Mereka sudah meninggalkan persekutuan. Mereka tidak mau lagi bergaul dengan rasul-rasul yang lain. Ya, dan karena itu ya mereka lalu ya lebih baik mengasingkan diri. Mungkin sama halnya dengan ya katakanlah dari daerah kita datang ke Makassar. Kita mengharapkan ada paman kita anggota dewan, atau paman kita gubernur atau wali kota atau camat atau lurah yang kita harapkan untuk mau masukkan kita sebagai PNS dan sebagainya, dan ternyata sudah diusahakan tapi tiba-tiba mati. Ya, apa tuh biasa tapukada? Nah, pasti ya ke kita tuh raja biasa mau dikuakui teh apa empoh. Ya. Ommu, pamberammu, sampummu, siulukmu. Yang saya harapkan untuk mau ya menerima itu sudah tidak ada, dan itu berarti tidak ada lagi pengharapan. Ya, soal tidak ada lagi solusi. Ya, dan keadaan seperti itu sekali lagi saya katakan dialami oleh kedua murid ini. Tapi syukur bahwa Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka larut dalam kekecewaan dan merampas semangat yang sedang berkobar-kobar dalam hidup mereka. Ya, lalu kemudian dalam perjalanan itu Yesus kemudian meluruskan berita miring. Ya, sampai sekarang ini berita miring tentang Yesus itu Bapak Ibu saudara-saudara, oh masih ada. Ya, dan kita semua tentu bisa mencerna semua itu. Ya, dan kalau kita tidak mampu untuk meluruskan dalam diri kita, dalam hidup kita tentang hal itu, hadirkanlah Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk meluruskan.
tentang berita itu. Dan ketika Yesus meluruskan tentang apa yang selama ini cerita orang tentang dirinya itu, lalu kemudian mereka memahami dan mengerti. Senang dengan penjelasan itu. Ya, dengan mengatakan bahwa ternyata demikian halnya. Ya, sekalipun belum 100% mereka mengerti. Ya, tetapi ya sudah ada sebagian dari antar penjelasan-penjelasan yang dinyatakan oleh Yesus itu mengenai dirinya. Ya, bahwa semua yang terjadi memang harus dialami oleh Mesias. Tidak seperti apa yang diharapkan oleh orang Yahudi. Sudah berapa kali saya menyampaikan kepada kita bahwa yang menjadi pengharapan besar bagi orang Yahudi ialah datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, dari kekuasaan kerajaan Romawi yang pada waktu itu mereka terjajah. Itu yang mereka harapkan. Nah, sekalipun para nabi, Bapak Ibu Saudara-saudara, silih berganti menjelaskan tentang makna kehadiran Mesias itu, tetapi pun juga mereka tidak mengerti. Ya, apalagi ketika Tuhan Yesus datang menggenapkan apa yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama, mereka pun tidak mengerti. Ya, murid-murid saya sebagian besar di antara mereka ya tidak mengerti. Ya, puji syukur sekali lagi saya katakan bahwa Yesus hadir dan menjelaskan tentang berita itu, meluruskan berita itu. Ya, dan terlebih khusus bahwa mereka sangat tertarik dengan penjelasan itu, dan mereka belum puas dengan penjelasan itu. Dan lanjut cerita ketika mau sampai di Emmaus, lalu kemudian mereka mengajak Yesus untuk kemudian ya bermalam bersama-sama dalam satu penginapan. Ya, mengapa mereka undang? Karena mereka merasa membutuhkan penjelasan seperti itu. Yesus mau supaya Yesus mengulas kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya, supaya mereka lebih memahami. Ya, singkat cerita, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, di situ dikatakan bahwa lalu kemudian terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat. Nah, ini mau menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa seringkali ya sekalipun firman itu disampaikan kepada kita, kita sering tidak memahami. Ya, tetapi kalau kita diperhadapkan dengan persoalan di seputar makanan, air minum, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, maka biasanya terbukalah pikiran kita, terbukalah mata kita bahwa ternyata Tuhan itu maha baik. Iya. Dalam perjalanan kurang apa lagi Yesus menjelaskan tentang makna firman Tuhan kehadiran Mesias. Kurang apa lagi sebenarnya? Tetapi hal itu ya belum membuka mata mereka. Ketika diperhadapkan dengan ya masalah menyangkut soal ya makanan dan air minum dan sebagainya, lalu kemudian terbukalah mata mereka. Mengingat apa yang pernah Yesus lakukan ketika ia memecah-mecahkan roti. Ya, ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya, bukan pada saat perjamuan kudus itu dilakukan. Karena yang ikut dalam perjamuan kudus hanya 12 12 rasul. Yang lainnya, murid-murid yang lain
ya seperti Maria Magdalena, ya Maria ibu Yakobus, ya dan lain-lainnya itu ya tidak ikut serta, termasuk Kleopas dan seorang temannya. Ada yang mengatakan bahwa temannya Kleopas ini adalah Simon, ya bukan Simon Petrus, Simon yang lain. Tapi bagi kita itu tidak terlalu penting. Ya. Nah, terbukalah mata mereka, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa ternyata yang menemani mereka dalam perjalanan bukan orang lain. Dia adalah Yesus yang memberi perhatian dan kepedulian kepada mereka. Ya, sekalipun mereka menuju kepada kesesatan, jauh daripada Tuhan, ya namun Tuhan tidak membiarkan mereka. Semangat mereka yang berkobar-kobar kemudian kembali ketika mereka telah mengenal Yesus, bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah guru mereka, adalah pujaan mereka. Ya, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dengan semangat yang berkobar-kobar itulah yang mengantar mereka pulang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk hidup bersama dengan rasul-rasul, dengan murid-murid yang lain, menjadikan Yerusalem itu menjadi titik nol pelayanan pekabaran Injil mereka. Dan benar, Bapak Ibu saudara-saudara, di Yerusalem itulah lahirlah gereja, jemaat perdana, bukan di tempat lain. Ada yang mengatakan di tempat ini, di tempat itu, tapi kalau berdasarkan informasi Alkitab, Yerusalem itu adalah tempat ya pertama-tama ya bertumbuhnya gereja. Ya, sama halnya dalam komunitas kita sebagai orang Toraja, ya Toraja lah itu yang menjadi titik awal pekabaran Injil. Lalu kemudian menyebar ke daerah-daerah yang lain. Lalu kemudian kita pun sekarang ini menerima berita itu. Semangat kebangkitan Kristus itulah yang mewarnai ya perjalanan Bapak Ibu saudara dan saya. Dan karena itu ya jangan karena masalah-masalah yang lain lalu kemudian mematikan ya semangat hati kita yang sedang berkobar-kobar. Dan karena itu sesungguhnya Yesus mau mengatakan kepada kita semua bahwa kesulitan apapun yang kita alami, jangan pernah kita meninggalkan persekutuan. Jangan pernah kita meninggalkan persekutuan. Karena apa? Karena dalam persekutuan kita sebagai gereja, disinilah kita belajar ya bagaimana ya kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Disinilah kita belajar bagaimana kita saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Disinilah kita menyatakan belas kasihan satu dengan yang lain. Disinilah kita saling menguatkan. Dan dalam persekutuan inilah di mana kita menerima berita tentang karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Ya karena itu kedua murid tadi diarahkan untuk kembali dalam sebuah persekutuan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari di tempat kita masing-masing ya kita menghayati tugas dan panggilan kita. Bahwa Yesus menderita, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita sempurna. Justru karena kita berdosa dan tidak sempurna, Yesus datang mengulurkan tangan buat Bapak Ibu saudara dan saya. Tangannya itulah yang memberikan kita semangat. Dan semangat kita itu akan terus bernyala-nyala bagaikan api yang memberikan ya semangat seperti pada kendaraan. Bunga api itulah yang memberikan tenaga
ya kepada kendaraan itu sehingga ya boleh berjalan. Demikian pun juga kita sebagai gereja. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dalam keadaan hening di tempat kita masing-masing. Lalu kemudian kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kemudian menyatakan komitmen kita untuk tetap hidup dalam persekutuan kasih sebagai orang yang percaya dan menikmati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kemudian kita mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan terus nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui kesempatan ini, mari kita semua menyatakan tanda syukur dan sukacita kita melalui persembahan yang akan kita berikan melalui pundi yang akan dijalankan pada saat ini. Disampaikan juga kepada kita semua bahwa pada hari ini Panitia HRG Jemaat Biringkanaya mengedarkan amplop aksi 10.000 pada semua jam ibadah. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita ambil bagian dalam pekerjaan ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan, Mazmur 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Bagaimana akan kupalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil menyatakan rasa syukur kita, mari kita memuliakan Tuhan. Dari PKJ 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa
itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kita kembali ke ayatnya yang pertama. Terima kasih atas waktu, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Engkau curahkan pada umat-Mu, Engkau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita kembali menghadap Tuhan melalui doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berita firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kepada kami untuk memiliki semangat hati yang berkobar-kobar, untuk melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Terlebih khusus untuk melanjutkan berita sukacita yang boleh kami alami sebagai orang yang percaya kepadamu. Atas kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kami yakin dan percaya bahwa api kuasa Roh Kuduslah yang akan berkarya dalam hidup kami. Sehingga berita sukacita ini akan terus mewarnai perjalanan hidup kami. Sehingga tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kami gunakan berkarya bagi kemuliaan-Mu. Dan kiranya firman Tuhan hari ini Tuhan materaikan dalam hidup kami. Dan menjadi dasar hidup kami dalam pekan ini bahkan
dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Baik ketika kami di rumah kami, ketika kami di kantor, ketika di tempat usaha, ketika di pasar, ketika di sekolah dan di kampus, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami. Hal ini tetap menjadi bagian hidup kami. Kami yakin apa yang kami usahakan dan layankan, apa yang kami kerjakan, akan Tuhan tetap memberkatinya dan boleh bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami. Pada saat sekarang ini dan juga pada masa-masa yang akan datang. Perkenankan kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu atau dalam minggu yang lalu, bahkan sampai pada hari ini yang Kau nyatakan kepada Reni, di mana Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Dan kami percaya itu adalah anugerah Tuhan yang Engkau telah nyatakan buat saudara-saudara kami, dan demikian juga yang Engkau akan nyatakan buat saudara-saudara kami dalam pekan ini, mulai hari besok dan sampai pada hari Sabtu. Dan Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, baik yang sudah maupun yang akan menikmati pertambahan usia kelahiran. Demikian juga yang Tuhan sudah nyatakan buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, dan yang akan Tuhan nyatakan dalam pekan ini. Tuhan pun tetap sempurnakan sukacita mereka. Bersyukur bersama Tuhan dengan saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang mengalami kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam pendidikan mereka pada dunia perguruan tinggi. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan-kesuksesan yang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menyusun skripsi atau yang sedang menyusun tesis mereka. Engkau hadir memberikan konsentrasi yang baik dan dapat menyelesaikan semua dengan baik, dan mereka akan mempertanggungjawabkan nantinya di depan tim penguji, dan mereka tidak menemukan kesulitan yang cukup berarti karena Tuhan memberkati. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang dialami oleh orang tua kekasih kami Bapak Fritz Lukas yang kini sedang dirawat di rumah sakit Hermina. Anak kekasih Alfa, anak dari Bapak Peter Jarung yang sementara berobat jalan. Ibunda dari saudara kekasih kami Aris Rimba yang kini sedang dirawat di rumah sakit Wahidin. Yang dialami oleh orang tua kekasih kami Ibu Yelolo atau orang tua kekasih kami Nenek Rispa yang sedang dirawat di rumah. Kami yakin Tuhan Yesus mendengarkan keluh kesah mereka. Dan Tuhan Yesus hadir melawat mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan kasih memberikan perawatan kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, yang juga sedang bergumul karena sakit penyakit, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami.
Tuhan, Engkau hadir melawat mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh orang tua kekasih kami, Ibu Sarlota Romba atau Nenek Johan. Dan yang dialami oleh penatua Ibu Mariana Romba atas meninggalnya ayah kekasih. Kami yakin dan percaya keluarga Engkau hiburkan melalui kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan baik yang sudah dan yang masih akan dinyatakan dalam keadaan seperti ini. Pelayanan-pelayanan kami Majelis Gereja, pengurus OIG, para guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, kami yakin Tuhan tetap memberkati dan semua bentuk pelayanan yang akan kami layankan akan berjalan dengan baik, bukan karena mampunya kami, kekuatan kami, tetapi karena Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan memberkati kami segenap anak-anak-Mu jemaat Tuhan. Semua kami yang hadir, kami yakin Tuhan selalu datang dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, bahkan justru menuntun kami supaya kami tetap hidup dalam satu persekutuan yang indah dengan penuh semangat kebangkitan Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana puncak perayaan Paskah dan hari ulang tahun ke-33 Jemaat Beringkanaya yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 29 April pada hari Sabtu dalam pekan ini. Kami yakin dan percaya kami segenap warga jemaat-Mu Tuhan berkati, terlebih khusus panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan hal itu. Terlebih khusus ya Tuhan persiapan hati kami untuk kemudian datang dengan penuh semangat yang berkobar-kobar untuk melaksanakan puncak perayaan Paskah dan hari ulang tahun ke-33 Jemaat Beringkanaya. Dan semua boleh berlangsung dengan baik. Bapak Pendeta Christian Tanduk yang akan mengambil bagian di dalamnya, kami yakin Tuhan tetap memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini, Tuhan berkati kami. Dan juga kami bersyukur bahwa alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan sekali lagi kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami dalam pekan ini. Kami yakin Tuhan Yesus beserta kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan. Melalui persembahan-persembahan syukur yang kami nyatakan, baik itu melalui persembahan pundi maupun melalui amplop-amplop persembahan. Tuhan tetap memberkati dan menjadi kesukaan bagi Tuhan dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami hikmat majelis gereja dan pengurus OIG untuk mengelola semua persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu. Bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan berkati kami dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan Tuhan tetap memberkati kami sebagai gereja Tuhan. Memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dan memberkati perdamaian dunia. Dan juga kami tetap berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, sehingga mereka pun juga bersuka cita merayakan hari besar saudara-saudara kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu.
Beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memperhatikan penekanan warta dan tambahan. Yang pertama, disampaikan kepada segenap anggota jemaat untuk hadir bersama-sama dalam ibadah puncak perayaan Paskah dan HUT ke-33 Jemaat Biringkanaya yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 pukul 18.00 atau jam 6 sore di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya, dan ibadah ini dalam bentuk KPI dan sebagai pelayan adalah Pendeta Dr. Christian Tanduklangi, Master Teologi, dan selaku liturgis Pendeta Abigail Tangkeparung, STH MM. Yang kedua, disampaikan bahwa ibadah penghiburan di almarhum Bapak Tanan Romba akan dilaksanakan pada hari ini pukul 19.00 atau jam 7 malam dengan alamat NTI Jalan Bakau Blok KA nomor 20. Yang ketiga, untuk ibadah keluarga di Rumah Keluarga Mika Tiko SE kelompok 4 untuk sementara ditunda. Demikian penekanan dan penambahan warta untuk kita perhatikan bersama-sama. Syukur kepada Tuhan yang telah memungkinkan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya persekutuan pada pagi hari ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang sudah boleh mengambil bagian, dan secara khusus disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Manase Derandan yang sudah boleh memimpin ibadah pada saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan untuk meyakini bersama-sama bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap perjalanan hidup umat pilihannya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam sepekan mendatang ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 23. Demikian. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allah.
Bapa, saudara kekasih Tuhan, pergilah dengan hati yang berkobar-kobar memberitakan tentang Kristus yang bangkit. Kami siap memberitakannya. Kita sudah berada dalam keadaan berdiri bersama-sama. Itu berarti bahwa kita menyatakan siap untuk memberitakan Kristus yang telah bangkit. Dan karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing dan terus berkata bahwa kasih setia Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Di bukit yang